Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar pertama dari Wandi Huang. Saya dari Kalbar bosku, setia dengan Damar penjaga tersembunyi. Selanjutnya dari Doyo Blora. Lanjutkan bosku, Blora Jawa Tengah Indonesia bosku. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Majhai. Salam dari Jawa bosku. Siap bosku, salam balik. Lanjut komentar dari Gegeng Andika. Sukses Min, Kediri Jatim hadir Min. Siap Bang Andika. Selanjutnya komentar dari YHY dari Jakarta Timur. Terima kasih buat kalian semua yang udah nulis di kolom komentar guys ya. Dan yang belum terbaca mohon dimaafkan guys. Oke, kita lanjut. Enjoy. Di ruang terbuka di luar aula leluhur, Wang Kiau berdiri diam dengan tangan di belakangnya. Ada banyak murid berkumpul di sekitar. Masih banyak orang yang mendapat angin dan datang untuk menonton kesenangan. Ratusan orang berkumpul di tempat kejadian dan semua orang membentuk damar gerakan. Kamu seorang junior, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawanku. Tetapi kamu terlalu sombong. Jika kamu tidak memberi pelajaran hari ini, tidakkah kamu akan menghancurkan desa Yawangku di masa depan? Wang Kiau mendengus. Katakan aku, nak, kamu, apakah ingin kamu membandingkan? Aku membiarkanmu memilih. Saya mendengar bahwa Penatua Wang Kiau adalah seniman bela diri medis sangat baik. Karena ini masalahnya, kami akan bertarung dengan seni bela diri medis untuk melihat siapa yang jatuh lebih dulu. Kata Damar, lebih baik dari seni bela diri medis. Terjadi kegemparan. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu secara tidak sengaja? Mata Wang Kiau menjadi dingin. Seni bela diri medis tidak lebih baik dari hal-hal yang dibandingkan dengan Kiao Zanbe dan Damar yang sebelumnya. Ini adalah melihat darah. Itu tidak baik. Saya khawatir itu akan membunuh orang. Penatua Wang Kiau tampaknya sangat percaya diri. Damar yang berkata sambil tersenyum. Aku khawatir kamu terlalu sombong. Wang Kiau mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Karena seni bela diri medis dan bela diri, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan nak. Ayo, biarkan aku melihat metodemu. Biarkan aku melakukan 3 trik. Apakah kamu yakin? Damar bertanya sambil tersenyum. Begitu saya mengatakannya, bagaimana saya bisa kembali? Ayo lakukan, teriak Wang Kiau. Damar mengangguk. Baiklah, Penatua Wang Kiau, perhatikan. Suara itu jatuh ke tanah dan Damar tiba-tiba melambaikan tangannya ke depan. Wush! Sejumlah besar jarum perak terbang keluar dari telapak tangan dalam sekejap, berbaris di depannya dalam bentuk gelombang besar dan menabrak jembatan Wang Kiau di sana. Apa? Semua orang terkejut. Tembakan ini sangat menakjubkan. Saya khawatir Chang Miao tidak akan bisa menggunakan serangan seperti itu. Apakah ini Damar? Benarkah murid Chang Miao? Jarum perak terbang seperti gelombang dan itu sangat menakutkan. Mata Wang Kiau sedikit tegang, tetapi dia tidak panik dan melambaikan 20 jarum perak dengan backhandnya. Tapi 10 jarum perak terhubung ujung ke ujung membentuk satu dan mereka berputar dengan cepat. Dentang denteng dentang denteng. Sejumlah besar jarum perak yang didorong oleh Damar benar-benar terhalang oleh jarum perak berputar kecepatan tinggi. Jarum kematian. Wang Kiau berteriak dan melambaikan dengan keras lagi. Menciak. Jarum berjajar dengan karakter 1. Langsung dihamburkan oleh Wang Kiau dan terbang serempak membidik titik kematian di tubuh Damar dan menusuknya. Jika ini diikat, itu pasti akan mati. Jelas Wang Kiau tidak berniat untuk menjaga tangannya. Namun, tidak begitu mudah untuk mendapatkannya. Damar mengangkat telapak tangannya, matanya cepat dan tangannya cepat, dan dia membanting ke depan. Setelah lebih dari 10 pukulan berturut-turut, semua jarum perak terbang itu tersangkut di tangan Damar.
Apa? Chang Miao terkejut. Murid-murid di sekitar juga terkejut. Menempatkan jarum dengan tangan kosong. Ini saudara muda Xiao kita. Apakah kita terlalu kuat? Bisakah jarum penatua Wang Qiao ditangkap? Karena aku tidak tahu dia begitu kuat sebelumnya. Apakah orang ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Para murid sedang berbicara. Elder, jika itu kamu pasti bisa menangkap jarum perak ini kan? Xiao Pu dengan wajah naif tidak bertanya pada Chang Miao. Ah, ini aku seharusnya bisa. Chang Miao bergidik, menyeka keringat di wajahnya dan tersenyum. Bahkan dia tidak tahu sama sekali. Ekspresi Wang Qiao menjadi jauh lebih serius. Dia tidak berbicara omong kosong lagi, mengorbankan jarum perak lagi dan melambaikan ke arah Damar. Wush, jarum perak itu seperti pita, memotong kehampaan dan terbang melewatinya. Damar tidak terburu-buru. Dia juga melambaikan jarum perak dan memukulnya. Dentang, denteng, dentang, denteng, suara renyah dan padat keluar. Ada banyak percikan api di antara keduanya. Itulah yang terjadi ketika jarum perak bertabrakan. Orang-orang di kedua sisi tercengang. Saya melihat Wang Qiao dan Damar yang terus mengayunkan tangan mereka dan melepaskan jarum perak. Jarum perak dari kedua belah pihak bertabrakan dengan liar. Tetapi tidak ada jarum perak yang keluar dari daya tembak masing-masing dan mengenai orang di belakang jarum perak. Keduanya terus seperti ini selama 1 menit sepenuh sebelum mereka berhenti. Saya tidak tahu berapa banyak jarum perak yang dilepaskan secara total. Orang-orang hanya dapat melihat bahwa tanah di antara keduanya penuh dengan jarum perak yang patah dan bengkok. Dan kepala setiap jarum perak sangat panas. Bahkan berasap. Cukup untuk melihat kekuatan sebelumnya. Penatua Wang Qiao, hanya untuk yang harus kamu lakukan. Jika demikian, jika kamu harus menantang tetuaku, aku khawatir kamu sangat buruk jika kalah, kata Damar yang sambil tersenyum. Ini sangat menarik. Saya tidak menyangka bahwa Penatua Chang Miao bisa mengajari Anda murid yang begitu menarik. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Penatua Chang Miao begitu mengerikan. Sepertinya suatu hari saya benar-benar harus pergi ke pintu untuk bertanya Penatua Chang Miao untuk meminta nasihat. Ini sudah berakhir, Wang Qiao berkata dengan serius dengan mata muram. Ah, ini. Chang Miao segera menunjukkan wajah pahit. Dia tidak mengajar Damar sama sekali. Dan dalam hal kekuatan yang ditunjukkan oleh Damar ini, dia tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Aku takut aku lebih kuat dari diriku sendiri. Sepertinya jarum terbang tidak dapat membantumu. Karena itu masalahnya mari kita coba seni bela diri dalam seni bela diri medis. Wang Qiao berkata dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba mengeluarkan jarum perak lagi dan meningkatkannya di kaki dan di lengannya. Jarum perak diperkuat. Ini adalah gerakan dari banyak klub medis dan seni bela diri. Tapi penguatan jarum perak Wang Qiao berbeda dari orang biasa. Jarum perak ini semuanya dilapisi dengan obat-obatan khusus. Begitu mereka memasuki tubuh, mereka tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan Wang Qiao, tetapi juga menutupi permukaan telapak tangan dengan lapisan qi yang menakutkan. Jika lapisan qi ini mengenai orang lain, itu dapat menghasilkan kekuatan korosif seperti asam sulfat yang sangat mengerikan. Bagaimana Damar yang bisa melihat metode seperti itu? Setelah beberapa trik dengan Wang Qiao, dia menemukan bahwa sebagian besar telapak tangan dan lengannya telah berkarat dan daging dan darahnya kabur. Dan dia sangat berhati-hati. Bocah sombong, apakah kamu takut dengan tanganku? Wang Qiao mendengus. Tapi itu saja. Damar yang menggelengkan kepalanya. Sombong, kalau begitu aku akan menghajarmu. Wang Qiao sangat marah, mengangkat telapak tangannya lagi dan menembak Damar yang. Wang Qiao, kamu ingin mengalahkanku dengan cara ini? Apakah itu terlihat seperti permainan anak-anak? Damar mendengus dingin dan berhenti memegang tangannya. Dia mengeluarkan jarum perak dengan kedua tangan dan menusuknya ke lengan kiri dan kanannya. Ini diulang 5 kali. Orang-orang di sekitar tercengang. Wang Qiao juga tercengang. Jahitan apa ini? Dia berpikir pada dirinya sendiri, tetapi pada saat ini tidak ada kesempatan untuk berpikir sama sekali. Mati, Wang Qiao menggeram dan menamparnya. Tetapi pada saat ini mata Damar membeku. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tangannya membidik tamparan membunuh Wang Qiao.
dan menamparnya dengan keras. Ledakan, benjolan tinju. Napas di telapak tangan Wang Kiau segera merusak lapisan daging di kepalan tangan Damaryang. Tetapi kekuatan pada tinju ini seperti lautan badai, meledak dalam sekejap, menghancurkan tulang tangan Wang Kiau. Dan bahkan lebih seperti arus listrik yang menyambar ke seluruh tubuh Wang Kiau. Klik! Dengan suara nyaring, Wang Kiau terbang terbalik seperti layang-layang yang rusak dan jatuh keras ke tanah. Orang-orang kaget bab sebelumnya. Lanjut. Krisis, Damar hentikan aku. Semburan kemarahan lain terdengar. Dan kemudian beberapa sosok aura menakutkan membungkuk dan mengeli Damar secara langsung. Dua yang kuat segera mengunci pergelangan tangannya. Pada pandangan pertama itu adalah kepala desa yang memimpin sejumlah besar tetua untuk tiba. Damar yang segera melihat ke samping. Saya melihat sekelompok orang berjalan perlahan di jalan. Kepala pria itu memiliki janggut panjang dan rambut panjang, kulitnya seperti batu giok, matanya tenang dan dia mengenakan jubah berpotongan emas coklat. Dengan tangan di belakang, dia melihat ke sisi ini dengan tegas, tidak membuat dirinya marah. Ini adalah ayah Yanker, wali kota desa Yawang, Yan Sangkai. Kepala desa ada di sini, berteriak. Para murid di kedua sisi segera berdiri diam dan menyapa orang-orang yang datang. Oke, Yan Sangkai mengangguk dan berjalan ke sisi Damaryang. Kepala desa, tolong panggilkan tembakan untuk ayahku. Wang Yi menangis bergegas mendekat dan berlutut di depan Yan Sangkai, menangis. Murid Damar berkomplot melawan ayahku menyebabkan ayahku terluka parah. Segera minta kepala desa untuk hidup demi ayahku. Tolong panggil kepala desa untuk orang tuaku. Kiao Zanbei dan yang lainnya juga berlutut dan berteriak, semuanya bersemangat secara emosional. Di malam hari, Chang Miao sedang terburu-buru dan segera mengempalkan tinjunya dan berkata, Kepala desa, kali ini Penatua Wang yang memberi instruksi kepada murid-muridku. Mereka berdua sedang mendiskusikan medis dan seni bela diri. Terjadi kecelakaan dan ini terjadi, ini normal, tidak masalah. Jika hanya untuk medis dan seni bela diri, bagaimana saya bisa membiarkan ayah saya melakukan ini? Kata-kata Wang Yi dengan marah. Ayahmu seperti ini, kamu hanya bisa menyalahkannya karena lebih rendah dari orang lain. Dan siapa yang harus dia silahkan? Kata Damar yang dengan tenang. Kamu, Wang terdiam. Oke, jangan bicarakan itu. Saya telah mendengar beberapa hal dari ketua keempat, dan saya kira-kira bisa menebak situasinya. Masalah ini sudah selesai. Jangan sebutkan lagi, mengerti? Kata Yan Sangkai Sen. Ya, wali kota, kerumunan berteriak tetapi tidak ada yang berani membantah. Pergi, Penatua Wang Kiau, Komandan Ma, akan membawanya ke bawah untuk perawatan, dan sisanya semuanya bubar. Yan Sangkai melambai lagi. Orang-orang pergi, tunggu sebentar. Damar yang tiba-tiba berteriak keras. Oke. Orang-orang berbalik, namun Damar yang melangkah maju beberapa langkah dan berhenti di depan mereka dan berkata dengan ringan, Kepala desa, saya ingin berbicara dengan Penatua Wang Kiau. Saya marah. Tetapi untuk Damar, dungi wajah para tetua saya. Sekarang Penatua itu Wang Kiau telah kalah. Tolong biarkan mereka memenuhi janji mereka dulu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang di sekitarnya tenggelam. Saudara muda Xiao, kenapa desaan ada di sini? Jadi jangan menganggapnya. Bertanggung jawab lagi, kalau tidak semua orang tidak akan turun bangga. Kakak senior Fang menyadari bahwa situasinya salah. Jadi dia melangkah maju dan membujuk dengan nada rendah. Suara tanyakan saja pada tetua tentang masalah ini. Aku berjuang untuk para tetua. Jika para tetua berencana untuk menyerah, bagaimana aku bisa memiliki keluhan? Damar yang melemparkan kentang panas ke tubuh Chang Miao. Wajah Chang Miao terkejut dan dia sedikit kewalahan. Jika dia memaksa orang-orang ini untuk berlutut dan minta maaf, dia tidak hanya akan menyinggung orang-orang ini, tetapi juga kepala desa. Tak satu pun yang cocok dalam kasus ini. Chang Miao sangat menderita. Namun pada saat ini kepala desa tiba-tiba berkata, Kiao Zanbei, Wang Yi. Kepala desa keduanya sibuk menelpon bahwa adik laki-laki dan perempuan juniormu, dan segera minta maaf kepada Penatua Chang Miao.
Kepala desa berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Ini? Keduanya tercengang. Apa? Apakah Anda ingin saya mengulanginya? Kata kepala desa lagi. Keduanya tak berdaya dan bisa berlutut dan bersujud. Kiau Janbei merasakan sakit di hatinya. Adapun penatua Wang Kiau, dia saat ini terluka, jadi pasti tidak nyaman baginya untuk melakukan ini. Ketika dia sembuh, saya akan memintanya untuk datang dan mengunjungi tetua Chang Miao secara langsung. Bagaimana menurut Anda? Ketua, oke. Itu dia. Chang Miao menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan cepat. Apakah Anda punya pendapat? Yan Sankai memandang Damar Yang. Bagaimana saya bisa berpendapat? Damar tersenyum. Tidak apa-apa, jika kamu tidak memiliki pendapat, kamu semua mundur. Chang Miao, Damar, kalian berdua ikut denganku. Yan San berkata dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan ke aula leluhur. Chang Miao sedikit gugup, dia khawatir Yan Sankai akan menyalahkannya untuk ini. Namun begitu dia memasuki aula leluhur, Yan Sankai berbicara langsung. Elder Chang Miao, Fei Hua Deven Nedel, tapi kamu mengajarkannya kepada murid Damar. Tidak, tentu saja tidak. Bagaimana cara Chang Miao bisa tahu tentang jarum bunga terbang? Kepala desa salah paham. Kata Chang Miao buru-buru. Oh, Damar, dari mana kamu belajar jarum bunga terbang? Selain itu, keterampilan akupunturmu, apakah itu benar-benar hanya dari penatua Chang Miao? Yan Sankai segera bertanya. Mampu mengalahkan Wang Kiau, ini di luar jangkauan ajaran Chang Miao. Yan Sankai dengan tegas tidak percaya bahwa Damar harus diajar oleh Chang Miao. Damar yang tersenyum ringan dan berbicara langsung. Saya belajar dari tulisan di loh batu di selatan. Prasasti pada loh batu di pintu masuk desa selatan. Yan Sankai sedikit terkejut dan tiba-tiba berkata, kata-kata di tablet batu itu ditinggalkan oleh leluhur desa Yawang saya. Selama bertahun-tahun hanya sedikit orang yang bisa memahaminya secara menyeluruh. Bagaimana Anda bisa memahaminya? Kepala desa, Anda mengatakan bahwa tidak banyak orang yang dapat memahaminya secara menyeluruh. Karena tidak banyak orang, masih ada beberapa saya juga ingat bahwa Mancau, murid tetua dari tetua ketiga, ada di loh batu. Tangan, bakat luar biasa, benar-benar berlian. Saya membaca sepotong jarum bunga terbang dari prasasti ini. Apa yang aneh? Damar hanya yang tertawa. Yan Sankai sedikit merenggangkan alisnya, mengangguk dan berkata, begitulah. Tetapi karena kamu dapat membaca kata-kata di tablet batu, buktikan bahwa kamu adalah seorang jenius yang tidak kurang dari rumput manusia. Atasan telah menginstruksikan, tetapi semuanya luar biasa. Jenius dan diserahkan ke tangannya. Biarkan dia berlatih secara pribadi. Damar, nanti Anda akan menuliskan hal-hal penting dari Peng Hu Shenzhen. Berikan kepada saya, dan kemudian saya akan memperkenalkan Anda kepada atasan. Mengerti? Ya, kepala desa. Mata Damar cerah dan dia sibuk. Di luar panti jompo, Yan Keer bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Namun, luka di tubuhnya belum sembuh. Lagi pula waktu pemulihan terlalu singkat. Jika bukan karena Damar dan Qian Janbei yang menyembuhkannya, tangannya akan tidak nyaman baginya untuk bangun dari tempat tidur. Tuan Qin Huan, apa yang terjadi di luar? Apa yang mereka diskusikan? Ini sangat hidup. Yan Keer mengangkat tirai dan melihat orang-orang dari desa Yawang yang berjalan terburu-buru di luar dan mau tidak mau bertanya. Qin Huan terdiam. Tuan Qin Huan, bisakah Anda memberitahu saya sesuatu? Saya tidak bisa pergi kemana-mana pun, sangat membosankan untuk tinggal di sini. Yan Keer bertanya lagi. Qin Huan tetap diam. Yan Keer tersenyum pahit dan Tuan Qin Huan, saya sudah sekarat. Sebelum saya mati, saya ingin tahu tentang hal-hal baru di dunia ini. Orang baru, saya bahkan tidak bisa menanyakan hal sekecil itu. Permintaan puas, sayangnya itu saja. Kecewa dan tak berdaya, dia berbalik dan kembali. Tetapi pada saat ini, suasana acuh tak acuh datang. Mereka sedang mendiskusikan apa Pei Hua Shenzhen dapat menyembuhkan kaya berat. Yan Keer tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, menatap Qin Huan dengan cepat dan tersenyum manis. Tuan Qin Huan, saya tahu Anda berhati dingin dan berhati hangat. Karena kamu adalah orang yang sangat sekarat, tidak apa-apa untuk memberitahu kamu sesuatu, kata Qin Huan acuh-acuh. Berbicara tentang Tuan Qin,
Apakah racun Tuan Combo masih belum terpecahkan? Yanker bertanya dengan hati-hati. Racun Damar benar-benar bagus. Tampaknya diekstraksi dari semacam ramuan obat kuno yang sangat langka. Bahkan kepala desa tidak dapat menghilangkannya. Berani mengganggu racun kayu berat telah dihancurkan seret ke masa sekarang. Damar yang memberi Anda dokter secara tidak sengaja membaca kata-kata di monumen kuno leluhur di pintu masuk desa dan mempelajari jarum bunga terbang. Sembuhkan racun di kayu berat, kata Qin Huan. Begitu, tapi barusan Damar dan Penatua Chang Miao dan yang lainnya tampaknya telah pergi mencari tetua kedua. Apa yang terjadi dengan mereka? Yanker bertanya lagi. Wang Qiao dikalahkan oleh Damar. Jika kepala desa tidak datang tepat waktu, Wang Qiao akan kehilangan nyawanya. Qin Huang meliriknya dan berkata tanpa ekspresi. Apa? Yanker terkejut. Dia mungkin tidak menyangka Damar begitu kejam. Tapi mengalahkan Wang Qiao, jadi apa? Dengan cara ini orang-orang di pihak Wang Qiao harus takut dengan kekuatan Damar dan tidak berani melakukannya sebaliknya. Itu tidak akan mencapai tujuan melengkungkan api dan tidak akan mengarahkan pada pertemuan antara para tetua di kedua sisi. Damar pasti punya alasan lain. Pasti, alis Yanker menyatu, pikirannya mulai naik turun. Setelah beberapa saat dia menjadi pucat dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Tebakan yang menakutkan. Itu membuatku menjerit. Nona, ada apa denganmu? Ekspresi Qin Huan berubah. Dan dia sungguh-sungguh bertanya. Aku tidak nyaman, hatiku sakit. Yanker berteriak kesakitan. Dan orang-orang melangkah mundur lagi dan lagi. Dan kemudian dia duduk telah di tanah dengan pantatnya tidak bisa bangun lagi. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Seseorang, ayo, seseorang. Qin Huang berteriak mendesak. Di ruangan yang sepi, Damar menyingkirkan tas jarum. Berkeringat di wajahnya dan berkata kepada orang-orang di belakang sambil tersenyum. Kepala desa tetua racun pada Tuan Chongmo telah dihilangkan. Dan dia tidak khawatir tentang hidupnya. Nyata, sangat bagus. Masyarakat desa Yawang yang hadir sangat antusias. Aku tidak menyangka jarum bunga terbang begitu ajaib. Bahkan bisa menyembuhkan racun aneh seperti itu. Sungguh menakjubkan. Bagaimanapun itu adalah teknik jarum yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Bagaimana bisa itu biasa? Pada akhirnya, ini juga merupakan bakat luar biasa murid Damar. Kami tidak dapat memahaminya, tapi biarkan dia memahaminya. Ini menunjukkan bahwa bakat orang ini luar biasa. Ya, mereka hadir penuh pujian. Kepala desa, bakat seperti Damar harus dipupuk dengan baik. Mengingat waktu, mereka pasti akan menjadi tulang punggung desa Yawang kita. Seorang tetua sibuk melangkah maju dan membuka pintu ke Yansan. Saya akan merekomendasikan bakat ini kepada atasan pada upacara pengorbanan obat lusa, sehingga atasan dapat mengolahnya dengan baik. Konferensi akan segera diadakan. Jika atasan dapat meningkatkan kekuatannya di tingkat yang lebih tinggi dalam waktu ini, periode waktu mungkin anak ini bisa menjadi kartu trap raja obatku. Yan Sankai menyipitkan mata dan tersenyum. Sangat baik konferensi ini. Saya memiliki tiket kemenangan di Middle King Valley. Ya, kemungkinan sangat bersemangat. Damar menyaksikan dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini seorang murid berlari dengan cepat, mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan mendesak. Kepala desa, wanita muda itu tiba-tiba sakit dan terbaring di tempat tidur. Para tetua di desa tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Silahkan pergi ke desa kepala desa cepat dan perlakukan wanita muda itu. Apa? Terjadi kegemparan, penyakit mendadak. Kepala desa mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, pergi dan lihatlah. Ngomong-ngomong Damar, kamu harus pergi dan melihatnya juga. Ya, kepala desa. Damar mengangguk tetapi alisnya sedikit bingung. Pada saat ini, bagaimana sesuatu bisa terjadi pada Yanker? Semua orang bergegas menuju tempat penyembuhan. Setelah memasuki sanatorium, melihat Yanker terbaring di tempat tidur sekarat. Kepala desa dan yang lainnya segera melangkah maju untuk memeriksa penyebabnya. Memeriksanya tetapi tidak menemukan apapun. Ini gejala yang aneh. Kepala desa mengerutkan kening. Kepala desa, Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan hidup nona muda. Jika nona muda meninggal sebelum upacara pengobatan, usaha Yang Wang Nunggu saya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dan masa depan cerah Yao Wang Wu saya tidak akan ada lagi, kata pria itu secara emosional. Kepala desa menurunkan alisnya dan sambil berpikir. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba membuka mulutnya. Kepala desa, penyakit nyonya, saya bisa mencobanya. Benarkah? Kepala desa senang.
Tolong pergi dulu. Damar berkata, aku harus merawat nona muda itu sendirian. Ini. Oke, kepala desa mengangguk. Ini masalah besar. Damar, jika kamu bisa menyembuhkan wanita muda itu, kamu akan diberi hadiah. Terima kasih kepala desa. Kemudian semua orang bergegas meninggalkan rumah. Damar berjalan ke sisi Yanker dan berbisik, apakah kamu berpura-pura sakit? Tubuhmu tidak memiliki gejala lain selain cedera sebelumnya. Aku pura-pura sakit, aku tidak pura-pura sakit. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Yanker yang lemah dan pucat tiba-tiba membuka matanya. Apa yang kamu coba menipu? Dengan sengaja, Damar bertanya. Tanpa diduga, Yanker tiba-tiba berdiri, meraih tangan Damar dan berkata dengan emosional. Damarsen, katakan, apakah Anda mencoba membunuh atasan? Apakah kamu menebaknya? Kata Damar acuh tak acuh. Apakah kamu gila? Kamu melakukan bunuh diri. Yanker sangat cemas sehingga dia akan meledak. Damar menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatanku tidak sebagus atasan? Apakah kamu tahu seberapa kuat atasannya? Dan Yanker kesakitan. Lalu apakah kamu tahu seberapa kuat aku? Damar bertanya dengan tenang. Yanker telah melihat kekuatan Damar dengan matanya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa Damar adalah seniman bela diri medis terkuat yang pernah dia lihat. Kedua tetua dikalahkan dengan mudah. Saya khawatir kepala desa akan mempersulit untuk mengalahkannya. Tapi kepala desa tidak bisa bertarung. Bukan berarti tidak ada seseorang pun di desa Yawang yang bisa melawan Damar. Superior yang dikabarkan memiliki kemampuan menembus langit dan bumi. Sejak dia bertanggung jawab atas desa Yawang telah berperang di utara dan selatan, membuat orang-orang dari sekte yang terhitung jumlahnya menyembah dia, dan dia memiliki teknik racun yang tak tertandingi yang mengejutkan dunia. Justru karena posisi tertinggi itulah dunia ketakutan setelah mendengar tentang desa Yawang. Yanker, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Yang harus kamu lakukan adalah memulihkan diri di sini dengan ketenangan pikiran, mengerti? Kata Damar. Damar, Ker, berhenti berbicara. Percayalah padaku. Damar tersenyum. Yanker membuka mulut kecilnya. Mata Kyo menatapnya terdiam. Sudahlah, Yanker menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa memilih untuk menyerah. Dia tidak pandai Dia tidak pandai persuasi, bahkan dia juga bersiap untuk yang terburuk. Istirahatlah dengan baik. Damar tersenyum ringan dan berbalik untuk pergi. Yanker melihat punggungnya kesakitan dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat Yan Sankai masuk. Apakah kamu baik-baik saja? Suara acuh tak acuh terdengar. Yanker menatap kosong ke depan mengabaikan suara Yan Sansai. Apakah upacara pengorbanan obat adalah upacara besar yang telah ditunggu-tunggu oleh desa Yawang. Saya selama hampir 100 tahun. Yanker, saya ingin Anda bekerja sama dengan desa untuk menyelesaikan upacara ini. Apapun yang terjadi, ini adalah upacara penting yang berkaitan dengan konferensi selama desa Yawang saya dapat menyelesaikan upacara ini. Pada upacara tersebut, Anda dapat menjadi tak terkalahkan dan tak terkalahkan di konferensi. Semua manfaat konferensi dapat dijarah oleh desa Yawang kami. Desa Yawang saya akan dibantu oleh manfaat konferensi. Yan Sankai sangat serius menatap Yanker. Kamu memberiku hidup ini, aku bisa mengembalikannya padamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi aku ingin bertanya padamu. Nyawa ibuku, bagaimana kamu berencana untuk membayarnya? Kembali, Yanker berkata dengan suara serak. Suara itu hampa dan penuh keputusasaan. Bajingan. Yan Sankai sangat marah dan mendengus lagi dan lagi. Apa hubungan kematian ibumu denganku? Omong kosong. Ibumu harus berterima kasih padaku. Dia awalnya akan dikirim untuk digunakan sebagai obat. Tapi jika aku tidak menyukainya, bagaimana kamu bisa hidup begitu lama? Hanya kebetulan kamu bisa hidup sampai sekarang. Jadi mengapa kamu membenci di sini? Ya, aku harus berterima kasih. Yanker mencibir. Ker, ini adalah takdirmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Pulihkan diri dengan tenang, makan minum dengan baik, lalu pergi ke upacara. Yan Sankai berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Tapi detik berikutnya, Yanker tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan menggigit Yan Sankai. Orang-orang di sebelahnya buru-buru menekannya ke tempat tidur. Yan Sankai, kamu akan mendapat pembalasan. Kamu pasti akan mendapat pembalasan. Yanker berteriak dengan getir. Yan Sankai berjalan keluar ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hari-hari berikutnya berlangsung damai hingga upacara festival obat Desa Raja Obat digelar. Upacara pengorbanan obat di Desa Yawang hanya diadakan secara internal dan orang-orang luar desa tidak akan diundang.
Lagi pula hal ini terkait dengan masa depan desa Yawang, jadi bagaimana bisa diumumkan ke publik? Pagi-pagi sekali peralatan didirikan di ruang terbuka tengah desa Yawang dan kompor obat dan tong besar dibangun. Damar tiba di tempat upacara pengorbanan obat lebih awal, tapi saya melihat tangki besar di tengahnya sangat besar, lebarnya sekitar 3 meter dan dalamnya 4 meter seperti kolam renang. Seluruhnya terbuat dari perunggu dengan tumpukan kayu bakar di bawahnya. Setelah dinyalakan, para tabib terus menambahkan obat ke dalamnya. Asap tebal mengepul dan bau obat kuat dan menyengat tercium di dalamnya. Selain itu, ada banyak murid desa Yawang yang memegang berbagai obat-obatan dan mengumpulkan di ruang terbuka. Menumpukan obat-obatan mereka tidak teratur, melainkan teratur. Dilihat dari bentuknya satu sama lain, ia memiliki rasa 8 susunan dari Zhouyi. Dan di bagian paling depan adalah platform tertinggi batu giok putih. Damar Neng yakin bahwa itu adalah platform tinggi yang seharusnya terbuat dari batu giok putih. Meskipun tidak besar, itu sepenuhnya dibangun dengan batu giok putih. Dari atas ke bawah, berapa biaya yang menakutkan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan desa Yawang? Damar bergumam penuh dengan kebingungan di hatinya. Pada saat ini ledakan tangisan dan teriakan datang dari samping. Damar terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Namun sejumlah besar orang dibelenggu dan membelenggu datang. Mereka semua dipenuhi dengan air mata dan mamar di sekujur tubuh. Mereka dan beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki lengan dan kaki. Terlihat menyedihkan. Pergi, lepaskan aku, cepat. Murid-murid desa Yawang di belakang mencambuk dan memukuli orang-orang ini dengan ganas. Orang-orang melolong ke taman bermain pusat. Setelah itu, para tetua memisahkan orang-orang ini satu persatu dan ada seseorang yang berlutut di samping setiap tumpukan obat. Ekspresi Damar berubah seketika. Dia langsung mengerti. Orang-orang ini sebenarnya digunakan oleh desa Yawang untuk bertindak sebagai pemandu narkoba. Kasar, sungguh sekelompok binatang. Mata Damar merah darah dan dia terbakar amarah. Apakah ini masih desa Yawang di Xuanyu Jinsi? Apakah ini masih tabib yang menyelamatkan hidup makhluk hidup? Ini adalah sekelompok dewa kematian, sekelompok babi dan anjing, tidak sebaik hal-hal. Damar meremas tinjunya begitu erat hingga dadanya hampir meledak. Orang-orang ini hanya menghina etika medis. Kakak senior Damar, mengapa kamu datang sepagi ini? Pada saat ini Tawaringan datang. Damar menoleh sedikit hanya untuk melihat Xiaopu dan kakak senior Pang datang. Melihat bahwa Damar tidak benar, Xiaopu sedikit terkejut. Kakak Damar, apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak. Junior brother Damar, hari ini adalah hari yang baik untukmu. Kamu harus lebih bahagia. Sister Pang terkekeh ringan. Ya, saudara muda Damar, kamu akan naik ke puncak di masa depan. Tapi jangan lupakan kami. Saudara muda Damar, tolong jaga aku di masa depan. Kerumunan berkumpul dan tersenyum. Mereka tahu bahwa kepala desa akan mengirim Damar ke atasan untuk di pelatihan dan desa telah memutuskan untuk fokus melatih Damar. Itu berarti Damar akan mendapatkan semua sumber daya terbaik desa Yawang. Masa depannya tidak terbatas. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak menyanjungnya? Damar, kudengar atasan akan membuka tulang untukmu hari ini. Kamu harus bekerja sama dengan atasan mulai hari ini. Kamu akan menjadi jenius pertama di desa Yawang. Pada saat ini tawa hangat datang. Kemudian dia melihat tetua kelima, Cao Meao, berjalan menuju mentor. Dia merona dan bahagia. Sejak dia memainkan jenius tak tertandingi, Damar statusnya di desa juga meningkat. Bagaimanapun, Damar adalah muridnya. Di masa depan, Damar akan menjadi dewa. Bukankah dia juga akan dihormati? Pembukaan tulang, apa maksudmu? Damar bertanya ke samping. Kamu bahkan tidak tahu ini. Membuka tulang adalah untuk mencuci esensi dan memotong sumsum untukmu. Dan membuka urat tulang, begitu urat tulang dibuka, tubuhmu tidak sebanding dengan orang biasa. Itu bisa disebut dengan fisik abadi. Chang Miao berkata dengan iri di wajahnya. Dikatakan bahwa fisik tulang terbuka hanya dimiliki oleh atasan dan kepala desa. Jika Anda bisa menjadi yang ketiga, saya tahu berapa banyak orang akan iri padamu. Benarkah? Damar mengerutkan kening dan berkata, ini membuka pembuluh darah tulang. Bagaimana saya harus membukanya? Dia punya firasat. Saya tidak tahu metode pembukaan tulang yang spesifik. Teknik pembukaan tulang sangat rumit. Bahan-bahan yang ditumpuk di sana disiapkan untuk Anda. Setiap bahan obat di sana ditemukan oleh desa Yawang. Saya dengan banyak tenaga dan sumber daya material. Setiap ramuan bernilai mahal.
Chang Miao menunjuk ke meja di sebelah kiri dan tertawa. Setiap meja ditumpuk dengan ramuan obat yang berharga. Damar bisa memahami, memang setiap rasa tidak sederhana. Itu adalah obat langka. Namun masih ada beberapa orang yang berlutut di samping meja ini. Mereka semua diikat dengan rantai, menangis dan menolong. Damar menatap orang-orang itu dan berbisik apa yang orang-orang ini lakukan. Tentu saja mereka tertarik dengan obat-obatan kita. Chang Miao sambil tersenyum. Menggunakan orang-orang yang hidup sebagai obat. Damar berkata dengan dingin, apakah ini pantas? Chang Miao mendengar suara itu dan bingung. Damar, kamu telah berada di desa selama beberapa tahun. Pernahkah kamu melihat hal seperti itu menggunakan orang hidup sebagai obat sebelumnya? Damar terdiam, tapi ada rasa dingin yang kuat di matanya. Seiring berjalannya waktu, banyak orang dari desa Yawang datang satu-satu. Ada ribuan di situ orang-orang mengikuti yang lebih tua, berdiri satu persatu, menunggu kepala desa dan atasan. Pada saat ini kerumunan mendidih. Beberapa orang lagi akan datang ke sini. Damar mendongak. Baru pada saat itulah Yanker datang. Dia dijaga oleh 8 murid perempuan elit dan datang ke kursi di samping platform batu giok dan duduk. Kursinya sangat aneh. Ada meja giok di depannya, permukaan meja giok penyok, dan sampingnya ada pisau tajam. Yanker duduk dan menatap Damar dalam-dalam, matanya penuh kasih sayang dan rasa sakit. Siapa Damar? Pada saat ini teriakan keras datang. Semua orang tercengang. Damar melihat ke arah sumber suara. Tapi saya melihat seorang pria tegap dengan rambut panjang berlari dengan cepat. Meskipun pria kuat itu dan kuat, wajahnya pucat, tulang pipinya menonjol, matanya cengkung, dan pupilnya kusam. Dari tatapan ini terlihat bahwa dia terlalu banyak mengobati dan menyempurnakan tubuhnya dengan obat. Seseorang pria obat yang nyata. Ah, ini kakak senior Xiao. Seseorang berseru, apakah itu Xiong Zetian? Murid kedua di bawah lutut kepala desa. Damar segera menjawab, ini dia. Xiao pun mengangguk. Kepala desa Yan Sankai memiliki 2 murid di bawah lututnya yang dikenal sebagai jenius terkuat di desa Yawang. Kehidupan pertama, murid tertua, keterampilan medis yang sangat baik dan keterampilan racun yang tak tertandingi. Telah melampaui banyak tetua dan merupakan eksistensi yang tidak dapat ditandingi oleh murid-murid desa Yawang yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari cara untuk mengalahkan kehidupan pertama, ia sering menggunakan obat untuk mengubah tubuhnya yang bukan sesuatu yang bisa dibentengi oleh orang biasa. Xiao Zetian, apa yang kamu lakukan? Chang Miao segera berdiri dan bertanya dengan dingin. Ini adalah upacara pengobatan obat. Jangan sombong. Penatua Chang Miao, beritahu aku siapa Damar. Aku ingin menantangnya. Xiao Zetian berkata dengan marah. Aku awalnya memiliki posisi sebagai murid utama, tapi aku tidak pernah ingin diambil oleh Damar. Ini tidak yakin untuk bersaing dengan Damar. Sombong. Chang Miao sangat marah. Menurutmu tempat seperti apa? Apakah ini lapangan seni bela diri? Ini adalah upacara pengorbanan obat. Ini adalah momen paling suci di desa Yawangku. Tidak ada yang diizinkan untuk membuat masalah di sini. Aku memberitahumu, Dewa Xiao Jinggi. Jika kamu berani main-main, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Bukankah kamu baru saja menjadi tangguh hanya karena muridmu disukai oleh atasan? Jika sebelumnya, beranikah kamu berbicara padaku seperti ini? Xiong Zetian juga tangguh, mengabaikan identitas penatua Chang Miao dan langsung dijawab. Kamu, Chang Miao, sangat marah. Siapa Damar? Cepat keluar. Lauzu, kalau tidak Lauzu, aku akan membereskan kalian semua. Xiao Zetian menatap murid-murid Chang Miao dan berteriak mendominasi. Apa? Kamu terlalu banyak. Hampir tidak terlihat. Para murid sangat marah. Mata Damar bergerak sedikit dan dia tidak melangkah maju. Saya Damar, kakak senior Xiong. Apakah Anda punya saran? Kamu. Xiao Zetian memutar matanya ke arah Damar dan bersenandung. Silahkan, keluar, bertarunglah denganku. Gunakan seni bela diri medis. Jika kamu menang, aku akan membiarkanmu menjadi murid yang unggul. Jika kamu kalah, menyingkirlah dariku, kata Xiao Zetian dengan marah. Oh, Damar sedikit mengernyit. Melihat postur Xiao Zetian, jika Damar tidak melawan, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Dia melirik Chang Miao. Chang Miao tidak memiliki tuan, jadi dia harus berteriak. Cepat pergi, panggil kepala desa. Pergi dan panggil kepala desa. Murid itu lari. Tetapi setelah beberapa saat, bagaimana para tetua bisa datang ke sini? Panggil kepala desa. Kepala desa ada di sini. Pertempuran ini harus dilakukan. Xiong Zetian meraung rendah, mengeluarkan jarum perak secara langsung dan menikamnya dengan tidak teratur. Jarum perak menembus ke dalam tubuh dan urat biru di tubuhnya meledak dan sosok itu menjadi satu lingkaran lebih besar seperti beruang yang marah bergegas menuju Damar. Damar, kamu memberiku kematian. Sebuah tinju besar datang, ganas dan ganas.
Tapi Gujing tidak memiliki ombak dan dengan pukulan backhand dia menangkap tinjunya. Bla bla bla. Sebuah suara renyah keluar dan tinjunya berhenti tiba-tiba. Oke, Xiong Jitian terkejut. Aku tidak ingin melawanmu, tetapi jika kamu agresif itu salahku. Damar mendengus dingin dan tiba-tiba mengarahkan kekuatannya. Dia benar-benar meraih tinju Xiong Jitian dan melemparkannya. Jika kalian suka dengan video ini, bantu like serta subscribe channel ini. Permainan yang bagus, kakak senior Damar kerja bagus. Ayo beritahu dia betapa hebatnya kamu. Xiaopu dan yang lainnya sangat gembira ketika melihat Damar meredakan serangan Xiong Jitian dengan begitu mudah. Dan mereka berteriak dengan penuh semangat.